Menteng ya di Istana Kana di Jalan RP Suroso. Saya tinggal di Bekasi. Saya punya satu istri, 2 orang anak. Istri saya, anak saya 2 ya, yang kecil 9 tahun, yang besar umur 20 tahun baru ulang tahun. Ya, semester 3, anak saya sekarang kuliah di Seminari Bethel juga ya. Puji Tuhan, mungkin itu aja. Udah cukup kenalannya? Cukup ya? Puji Tuhan. Kata orang katanya tidak kenal maka tidak sayang katanya. Jadi saya udah perkenalkan diri, nanti kalau ketemu di jalan boleh tegur-tegur saya. Kalau saya nanti kan susah ngapalin jemaatnya, apalagi suka khotbah keliling-keliling saudara ya. Lebih bagus lagi kalau saudara bukan cuma tegur saya, tapi traktir saja, bukan bakmi gitu. Ya, oke. Saya akan menyampaikan ya nubuatan kita pada tahun ini adalah bagaimana pintu sudah dibukakan dan kita tinggal mengambil berkat-berkat dari pintu yang terbuka itu. Amin. Amin. Saudara percaya ini? Ya, sesungguhnya saudara, Tuhan juga bilang saudara bahwa aku datang untuk memberi hidup berkelimpahan. Ya, jadi saudara dan saya sebetulnya sudah Tuhan berikan hidup yang berkelimpahan. Nah, arti kelimpahan di sini bukanlah arti dalam arti kata banyak uang saudara, bukan saudara. Tetapi berkelimpahan di sini artinya adalah hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, hidup yang dicari oleh orang-orang, itu hidup berkualitas, itu berkelimpahan di sini. Nah, berkelimpahan di sini artinya begini loh saudara, rumah tangga kita baik, orang pengen gitu, pengen punya rumah tangga kayak rumah tangga kita. Orang pengen punya anak kayak anak-anak kita gitu saudara. Ya, jadi idaman gitu, luar biasa anaknya baik gitu ya. Orang pengen juga melihat kerohaniannya kayak kita. Orang pengen lihat keuangannya kayak kita. Orang pengen punya damai sejahtera yang seperti kita. Itu hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas. Ya, dan itu adalah sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Ya, nah, problemnya adalah begini pertanyaannya. Kenapa sih banyak orang hidupnya nggak berkualitas? Betul saudara? Nah, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita meraih berkat-berkat dari pintu yang terbuka itu. Kalau saudara baca, ya mungkin buletin yang minggu lalu itu jelas sekali ada pastor Meset di sana, lalu juga ada nubuatan-nubuatan dari hamba Tuhan, itu keren sekali saudara. Dan hari ini saya akan menerangkan bagaimana supaya saudara bisa hidup di situ. Nah, sekali lagi pertanyaannya kenapa orang hidup nggak tajam hidupnya? Nah, ini yang saya sampaikan dulu terlebih dahulu saudara. Yang mempengaruhi kenapa orang berkhotbahnya berdoanya nggak tajam kayak gini saudara. Ya, banyak orang nggak sadar kalau dirinya adalah anak-anak Allah. Ya, walaupun hidup sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi dia punya mental adalah mental anak yang hilang. Sebagai contoh saudara, Tuhan kasih satu ilustrasi, ya. Ada seorang bapak punya 2 anak, ya, anak yang sulung dan anak yang bungsu. Lalu satu hari anak yang bungsu minta sama bapaknya setengah dari harta bapaknya. Singkat cerita bapaknya kasih, lalu anak ini pergi merantau saudara. Ya, tapi di perantauan anak ini hidup berfoya-foya, hidup nggak benar, lalu degradasi hidupnya jatuh sampai semiskin-miskinnya, sampai dia kerja saudara, itu sampai jadi penjaga babi, pemelihara babi. Ya, sampai dia mau makan makanan babi aja tuannya nggak kasih. Ya tentu ini ilustrasi saudara. Ya, lalu anak ini teringat akan bapaknya di kampung halaman. Dia ingat bahwa hidupnya waktu di kampung halaman dekat bapaknya serba berkecukupan, apalagi bapaknya orang kaya. Ya, lalu dia ingat juga karyawan bapaknya nggak gini-gini amat hidupnya. Ya, gitu. Hidupnya lebih baik gitu. Jadi dia berpikir kalau saya pulang pasti bapak saya nggak anggap saya anak. Karena saya sudah berdosa, sudah bikin malu keluarga. Tapi saya berharap kalau saya diangkat jadi karyawannya udah cukup buat saya. Jadi anak ini pulang saudara, waktu dia pulang, bapaknya lihat anak ini pulang, bapaknya sambut dia, saya percaya pasti bapaknya berlari. Ya, kalau misalnya D.L. Moody saudara itu menggambarkan sangat dramatis sekali. Ya, dia bilang bahwa semenjak anaknya pergi, ya setiap hari kalau bapaknya pergi lagi duduk ngopi atau minum teh, bapaknya selalu melihat jalan di mana anaknya pergi. Dia berharap anaknya datang kembali gitu. Dan dia selalu bertanya kepada semua orang yang habis di luar kota, apakah engkau bertemu anakku si bungsu? Kalau kamu bertemu bagaimana kabarnya? Bapak selalu merindukan anaknya. Singkat cerita anak ini datang tersungkur sama bapaknya, waktu mau dipeluk gak mau, dia langsung tersungkur, dia bilang begini, Bapak aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak.
Ya, ini benar perkataannya. Jadi kalau kita berdosa, kita bukan hanya berdosa terhadap orang yang kita jahati, tetapi juga kepada Tuhan itu sebetulnya. Sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Oleh karena itu, aku nggak layak lagi disebut anak, jadikan aku salah satu upahan Bapa atau karyawan Bapa. Apa yang terjadi saudara? Bapak ini nggak pernah memperhitungkan kesalahan anaknya. Ya, yang dia perhitungkan adalah bagaimana anaknya pulang. Itu udah satu keuntungan bagi dia. Lalu anaknya diangkat, dipeluk sama dia, ya, dalam satu cerita yang sangat dramatis, ya, tapi anak ini rasa nggak layak, saudara. Lalu Tuhan bilang begini, Tuhan ini bilang begini, Bapak ini bilang begini ke karyawannya, tolong kamu ambil baju yang paling bagus, kamu ambil sepatu yang paling bagus, dan ambil cincin emas berlian itu, pakaikan ke dia, ya, karena anak ini pakaiannya udah nggak layak banget gitu kan. Lalu dia bilang lagi, tolong kamu potong lembu yang tambun, kita bikin pesta. Karena anak saya yang hilang sudah kembali. Begitu ya. Kita lihat di sini bahwa ada satu mental saudara, di mana anak ini nggak layak lagi, merasa tidak layak lagi jadi anak bapak. Betul ya, kita tangkap di situ ya. Lalu yang kedua kita lihat lagi ada satu mental lagi yang jadi satu prototipe saudara. Anak sulung begitu melihat adiknya pulang dan dibikinin pesta, disambut sedemikian rupa, ya nggak dimarahin, nggak dikutuk, nggak dihukum. Anak yang sulung marah, dia protes sama bapaknya. Bapak, dia marah sekali. Bapak, dari kecil saya ikut Bapak. Saya tidak pernah bantah Bapak. Saya selalu bantu Bapak. Tapi apakah Bapak pernah bikin pesta buat saya? Tidak pernah katanya gitu. Ini anak Bapak yang kurang ajar itu. Dia habisin harta kita, harta Bapak. Lalu dia sekarang pulang dalam keadaan yang memalukan, dalam keadaan gagal. Terus Bapak bikin pesta buat dia. Ini tidak adil katanya begitu. Terus anak bapaknya bilang begini, loh bukankah kamu tahu bahwa apa yang saya punya itu punya kamu juga. Nah saudara, kita lihat di sini bahwa anak yang sulung juga merasa bahwa yang bapaknya punya bukan punya dia. Nah hari ini yang saya ajarkan begini saudara, kenapa sih kita nggak bisa menangkap berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita? Kenapa kita nggak hidup dalam kelimpahan? Kenapa kita hidup nggak dalam kenaikan-kenaikan? Kenapa kita nggak hidup menerima apa yang baik-baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita? Karena kita punya mental budak, bukan mental anak. Ya, saudara, narasinya begini saudara. Firman telah menjadi manusia. Ya, katanya pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah gitu kata Yohanes, ya. Dan firman ini telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Ini bicara bahwa Yesus Kristus yang manusia itu, yang jadi manusia itu ada sebelum dunia ada. Kan pada mulanya itu sebelum dunia ada, sudah diciptakan. Yesus jadi manusia. Amin. Yesus jadi manusia. Waktu Yesus jadi manusia, lalu Yesus dikorbankan di Bukit Golgota sebagai domba. Betul saudara? Ya, tanda kutip domba saudara. Nah, ketika Yesus disalibkan jadi domba saudara, dia mati. Lalu Yesus berubah bentuk menjadi singa Yehuda. Dia turun ke alam maut. Ya, dia cari pangeran kegelapan. Pemilik dari satu penjara yang sangat besar di dunia orang mati. Lalu pangeran kegelapan ini yang disebut iblis dikalahkan oleh dia. Lalu setelah Yesus mengalahkan dia, dia ambil kunci penjara, dia ambil kunci sel-sel, blok-blok semua diambil dikumpulkan sama dia. Lalu Yesus membuka semua sel-sel, kunci-kunci tahanan semua dibuka. Lalu semua orang tahanan itu dikumpulkan, dibebaskan, dikumpulkan di satu lapangan. Dan hari itu mereka jadi orang-orang merdeka. Siapa mereka? Mereka adalah gambaran dari kita. Amin. Mereka bukan hanya dibebaskan, ya, tetapi mereka yang percaya kepadanya diadopsi menjadi anak-anak Allah. Amin. Siapa itu? Kita. Kita bukan cuma orang tebusan, tapi kita adalah anak-anak adopsi daripada Allah. Amin. Nah, problem kita adalah begini, waktu kita berdoa, seringkali kita nggak pede, saudara. Betul? Nah, itu yang membuat kita nggak tajam, saudara. Kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita nggak percayain gitu, saudara. Ya, gitu. Kalau jadi kan gini, jadilah kepadamu seperti apa yang kau imani. Betul? Seperti itu kan? Kalau kita berdoa kurang percaya, ya kita nggak dapat apa-apa, saudara. Nah, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana supaya kita mendapatkan berkat-berkat yang kreatif itu. Bagaimana kita mengalami mujizat-mujizat yang kreatif itu. Amin. Hari ini saya nggak ngerti, Bapak Ibu sedang apa saya nggak tahu. Ya, apakah kesusahan Bapak Ibu saya nggak ngerti, teman-teman nggak ngerti saya. Apakah muda-mudi ada yang sedang cari jodoh terus nggak dapet gitu saudara ya, gitu kan? Lihat
truk lewat nangis. Karena tulisannya gini, truk aja gandengan. Masa lu enggak gitu kan? Gitu ya. Bikin SIM nangis gitu. Kenapa? Dikatain sama tukang SIM. Lu punya pacar enggak? Enggak. Aduh SIM aja ditembak masa lu enggak sih? Katanya gitu. Ya kan? Nangis begitu kan. Nah saudara saya nggak ngerti. Ya, apakah saudara hari ini sedang berdagang, sedang mengalami kesulitan keuangan? Apakah saudara sedang sakit, saudara berpikir bahwa sakit saudara nggak bisa sembuh? Atau saudara sudah capek, kok berdoa kok nggak mengalami perubahan? Nah hari ini saya akan mengajarkan bagaimana kita meraih kemenangan itu. Amin. Mau saudara? Kalau ditanya di sini, siapa yang mau hidupnya berkelimpahan? Boleh angkat tangan. Yang angkat tangan sedikit nih. Ya, saya cerita nih. Saya ngajar sekolah minggu. Saya guru sekolah minggu. Saya tanya anak-anak, surga itu luar biasa. Jalannya dari emas, kita ngarang-ngarang lah, kita belum pernah ke surga. Ya kan, guru sekolah minggu suka ngarang kan. Jalan dari emas, pohon apelnya emas, buahnya emas. Kalau emas buat apa ya, nggak bisa dimakan kan. Pokoknya kita ngarang-ngarang aja gitu kan. Luar biasa, di sono kita sukacita, nggak ada nangis-nangis, nggak ada sedih-sedih, nggak ada sakit hati di sono, nggak ada sakit penyakit, luar biasa. Adik-adik mau ke surga? Mau kan gitu ya. Kalau saya tanya sini, mau ke surga? Mau gitu kan. Adik-adik siapa yang mau ikut saya ke surga? Kakak ke surga? Mau, angkat tangan gitu. Semua pada mau kan? Mau ke surga semua? Mau ya? Mau. Ada satu anak diem aja. Diem, kan kasihan kan? Saya deketin, ini sih cerita ngarang-ngarang aja. Saya deketin dia. Kenapa? Kok kamu sedih banget? Orang-orang antusias mau ke surga, kok kamu enggak? Kamu enggak mau ke surga? Bukannya nggak mau Kak, bukan, aku sih mau. Cuman kata mama katanya tadi sebelum pergi dia bilang, pulang gereja nggak boleh kemana-mana ya, pulang ke rumah, kata gitu saudara. Makanya saudara, tadi kan saya tanya, ya siapa yang mau hidup berkelimpahan? Kan sedikit. Ya saya berdoalah, yang angkat tangan biar diberkati Tuhan, yang nggak angkat tangan supaya dikasih pencerahan biar pinter. Ya, kita buka Alkitab kita Matius 16. Matius pasal 16 ayat yang 19. Ya, saya mau kasih motivasi buat saudara dan ini sangat penting buat hidup saudara. Ya, saya udah ajar ini dan orang sungguh-sungguh mengalami kelipat gandaan yang luar biasa, mengalami kenaikan yang luar biasa. Ya, saya ajar saudara, ini satu hal yang luar biasa membukakan saudara. Benar-benar dahsyat ini. Ya. Matius 16 pasal 16 ayat ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Waktu ayat ini ditulis saudara, ya mereka belum terima kunci kerajaan surga. Tetapi waktu Yesus naik, Yesus bilang begini, aku akan memberikan roh penghibur itu kepada kamu, jangan pergi-pergi dulu. Nanti roh penghibur itu akan memberikan kuasa kepada kamu gitulah. Ya, pakai bahasa saya sederhanakan. Lalu di Kisah Rasul pasal 1, ya mereka terjadi satu lawatan saudara, namanya Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus. Nah disitulah kuasa itu diberikan saudara. Amin. Dan kuasa itu diberikan dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita sudah dikasih kunci kerajaan sorga itu. Amin. Nah kalau nubuatan saudara dari senior pastor saudara, dari Wahyu 3 itu, tentang kunci itu saudara, ya tentang kunci pintu itu saudara, itu bicara tentang kunci daripada kerajaan sorga, bicara tentang kekekalan saudara, tentang sorga benar itu. Ya, tapi merujuk kepada Daud di Yesaya 22. Nah di Yesaya 22 itu merujuk kepada apa? Tentang orang yang diberikan kuasa untuk mengelola harta Daud saudara. Amin. Ya Yesus biasa disebut anak Daud. Kenapa? Karena Daud itu adalah salah satu pengharapan dari umat Israel. Daud itu sosok yang sangat dinantikan spiritnya untuk membebaskan bangsa Israel. Sejarahnya kurang lebih seperti itu saudara. Ya, nah saya percaya hari ini saudara bahwa kita sudah diberikan kunci itu. Dan pintu itu bahkan sudah dibukakan bagi kita. Amin. Nah hari ini saudara bahwa kita diberikan kunci kerajaan itu saudara. Jadi apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Katakan amin. Ya, nah saudara artinya saudara bahwa kita akan mendapatkan dari apa yang kita perkatakan. Ya, kita akan mendapatkan dari apa yang kita doakan saudara. Jadi kalau saudara bilang begini, aduh hidup gue malang banget nih. Gitu kan? Terus ada yang ngasih tau kita, lu bukan orang Malang, lu orang Kudus lagi gitu. Ya, maksudnya Malang kita orang yang apes gitu kan. Ya, aduh gagal terus nih.
Emang gue mau orang bodoh, gak bisa maju-maju hidup gue mah. Gitu kan saudara. Nah waktu saudara mengatakan itu, maka jadilah sesuai dengan imanmu. Saudara ngerti? Ya, jadi kita akan mendapatkan dari apa yang kita doakan saudara. Jadi penting untuk kita mendoakan yang baik-baik saudara. Karena ini akan terjadi hal yang baik atau hal yang buruk akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bilang sial gue, mati beneran nanti. Ya, gitu saudara. Ya jangan ya. Jadi kita harus ngomong yang baik-baik tentang diri kita. Kita harus berkatin diri kita. Saudara, perkataan kita itu seperti nubuatan yang kita buat diri kita sendiri. Dan nubuatan itu akan tergenapi saudara. Jadi saudara, kalau saudara mau tahu apa yang saudara dapat hari ini, itu hasil doa iman pengharapanmu pada masa lalu. Gitu. Ya. Dan apa yang akan kita dapati besok tergantung doa iman pengharapan kita pada hari ini. Amin. Kalau hari ini bilang, saya gak dapat apa-apa. Ya karena yang lalu-lalu kamu gak berdoa. Kalaupun kamu berdoa, kamu doanya bimbang. Orang yang doanya bimbang gak dapat apa-apa. Amin. Kita harus doanya mantep, ngerti bahwa kunci kerajaan surga sudah diberikan kepada kita. Amin. Ini otoritas saudara. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Ini gak main-main saudara, betul? Ya. Di gereja saya ada orang kaya saudara. Kayaknya kaya banget. Beli ikan koi 200 juta. Ikan koi 200 juta. Pernah sekali mati 8. Ngenes saya. Ya, dulu Innova kurang lebih harganya 180 juta. Dia punya ikan koi mati 8. Aduh ngenes. Ya, ngenes banget. Nah, kalau orang kaya ngomong pasti kita dengar. Betul? Ya bercandaan saya. Dia jayus saja kita ketawa. Ya kan? Karena dia orang kaya gitu. Nah, hari ini saudara kita mendengar perkataan daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Dia bilang sama kita loh bahwa segala kuasa itu dikasih sama kita. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas surga. Nah saudara saya kasih tahu bahwa kata-kata kita itu nubuatan ke depan. Jadi kalau kita ngomong yang buruk-buruk, kita akan mendapatkan yang buruk-buruk. Makanya kita kudu doa yang baik-baik supaya kita mendapatkan yang baik-baik di masa depan kita. Amin. Ya. Jadi hari ini saudara, kalau saudara punya anak nakal misalnya, jangan dikutuk-kutukin, dasar anak nakal, maaf gitu ya. Maaf ya, contoh kata-katanya kan kurang bagus. Dasar anak nakal nih, anak sial nih gitu ya. Dasar nih anak nih, gak punya masa depan nih gitu saudara. Saudara jangan ngomong gitu. Ya, gitu. Lalu saudara doa sama Tuhan. Tuhan berkatin anak saya, Tuhannya bingung. Tuhan bingung saudara, malaikat bingung saudara. Ini orang habis ngutuk-kutukin anak itu minta berkatin. Tuhan mau berkatin, dikutukin lagi, gak jadi lagi. Gak jadi lagi saudara. Kita bisa jadi musuh buat diri kita sendiri. Halo? Kita bisa jadi sahabat baik buat diri kita sendiri. Kita bisa jadi musuh buat diri kita sendiri. Lewat apa? Lewat doa-doa kita, lewat perkataan-perkataan kita. Amin. Saya kasih ilustrasi saudara ya. Ini Allah Bapa. Ini Tuhan Yesus. Ini iblis. Saudara, Tuhan Yesus bersyafaat buat kita siang dan malam, betul? Ada ayatnya bilang begitu? Bersyafaat buat kita di hadapan Allah Bapa, benar? Menampung doa-doa kita, betul? Untuk disampaikan kepada Allah Bapa, memohonkan berkat buat kita. Betul saudara ya? Oke. Kita berdoa pagi-pagi. Tuhan Yesus berkati toko saya. Kita doanya kenceng nih. Kenapa kenceng? Karena lagi banjir, hujan mulu. Kalau banjir, hujan mulu, toko sepi. Gitu kan? Ini kita mau bayar orang gimana nih, udah janji-janji gitu kan? Ya kan? Atau udah buka giro nih, udah waktunya nih. Gimana nih? Kita doa. Semangat kita doa. Doa orang kepepet besar kuasanya. Benar. Kenapa doa orang kepepet besar kuasanya? Karena gini, waktu kita kepepet, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kalau kita kepepet. Betul gak? Yang kepepet bener gitu ya. Ya gitu. Atau yang punya pengalaman kepepet ngerti banget lah ini kata-katanya ya. Jadi doa orang kepepet besar kuasanya. Ya. Saudara kan kita sering kan mau ke gereja nih ya. Terus tiba-tiba gerimis. Dalam nama Yesus tahan. Bener loh ya. Hujannya nahan kan. Betul kan? Sering gak punya pengalaman gitu? Sering banget, hampir selalu kan? Begitu sampai gereja hujan gede.
Wah, puji Tuhan. Teman-teman kita belum berangkat. Kita udah puji Tuhan. Ya, sering ya begitu ya. Atau kita mau nabrak nih atau mau kecelakaan. Yesus tolong. Set, bisa, nggak jadi kecelakaan. Hebat ya gitu. Sekali lagi, doa orang kepepet besar kuasanya. Kenapa? Karena dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, segenap jiwa. Betul ya? Betul nggak? Kalian harus semangat dong. Kalau saya semangat, kalian harus semangat. Kalau saya ngelucu, biar nggak lucu ketawa aja gitu. Ya, jadi saya semangat juga saudara ya gitu ya. Ada cerita nih saudara, ada cerita saudara. Ada apa namanya, ada pendeta protes di akhirat sama malaikat. Malaikat saya protes, kenapa saya masuk neraka? Itu supir Metro Mini masuk surga. Dengar dulu ceritanya, kata malaikat. Jangan protes, ada ceritanya. Coba, reasonnya apa? Kasih tahu saya. Begini Pak Pendeta, kalau Bapak Pendeta, kalau khotbah, jemaat diam. Ngantuk-ngantuk, gak ingat firman sama sekali, pulang gitu aja. Lah, kalau supir Metro Mini, kenapa masuk surga? Kalau supir Metro Mini dia ugal-ugalan. Nah, ugal-ugalan kok masuk surga? Iya, karena dia ugal-ugalan, jadi itu penumpangnya teriak, Yesus tolong, Yesus tolong. Gara-gara dia orang ingat Tuhan, katanya gitu. Nah saudara, tolong saudara, supaya saya masuk surga, saudara yang semangat. Amin. Oh ya gitu dong ya, saya semangat juga jadinya kan, gitu. Nah, jadi ini cerita lagi ya, balikin ke sini lah. Nah, ini doa nih. Tuhan tolong dong, Tuhan tolong gitu kan. Yesus bilang, tuh kasihan tuh anak kita tuh. Bukankah saya pernah berfirman bahwa gara-gara aku yang tidak terkutuk ini disalibkan, maka terjadi pertukaran di Galatia 3 ayat 13-14. Manusia yang terkutuk jadi tidak terkutuk dan Yesus yang tidak terkutuk menjadi terkutuk. Dan oleh karena itu berkat Abraham boleh sampai kepada anak-anaknya. Oleh karena itu hari ini tuh si Pak Tony lagi doa tuh, berkatin dia. Misalnya gitu ya. Wah, Allah Bapak bilang gini, oke. Dipanggil, cut gitu, malaikat maksudnya. Itu berkati Pak Tony tuh, kasihan tuh. Hari ini buka giro, kurang captiau, kurang 10 juta. Tolong pagi-pagi suruh orang belanja ke toko dia, 20 juta. Kan gitu, kalau Tuhan ngasih kan berkelimpahan, amin. Dipadatkan, digoncang-goncang sampai penuh-penuh luber gitu, amin ya. Minta 10 juta kasih 20 juta, sifat Tuhan kayak gitu. Itu luar biasa Tuhan kita. Oke gitu, udah. Malaikat kebut nih, ngerem tiba-tiba, dipanggil. Tunggu. Kenapa tunggu? Ternyata gini, si Pak Tony habis doa, dia ke toko. Ya, depan toko gue becek, jalanan rusak, mana ada orang mau belanja ke toko gue. Aduh, apes dah gue buka giro kurang 10 juta, gimana nih, aduh, udah kacau dah. Mati dah gue, pasti hari ini sepi, hari sepi. Tahu gak saudara, waktu Pak Tony bilang begitu, dia sedang menggugurkan doanya. Ini Pak Tony ya, dia sedang menggugurkan doanya. Kenapa? Waktu dia ngomong gitu ditangkap iblis, Iblis mendakwa kita siang dan malam. Dia bilang, stop, si Pak Tony jangan lu kasih dulu berkatnya. Tuhan jangan kasih dulu tuh berkatnya Pak Tony tuh. Kenapa? Oh kata Tuhan kan kalau orang yang bimbang gak dapet. Betul? Orang yang bimbang seperti ombang-ambingkan gelombang, gak dapet kan, betul kan? Gak dapet tuh, gak bisa, tahan dulu. Jadi berkat yang mau dikasih ke Pak Tony tertahan saudara. Jadi kita bisa jadi sahabat buat diri kita sendiri, kita jadi musuh buat diri kita sendiri. Hari ini saya dorong saudara untuk saudara berkata-kata untuk berdoa yang baik-baik. Supaya saudara dapat yang baik. Amin. Bagaimana sih supaya iman bisa timbul? Iman timbul ketika logika dikalahkan oleh firman dalam proses berpikirnya kita. Ya, ketika logika dikalahkan dalam proses berpikirnya kita, maka iman timbul. Bagaimana logika kita bisa dikalahkan dengan firman? Isi hati kita, karena hati sumber kehidupan, dengan firman sebanyak-banyaknya. Amin. Dan harus punya kerendahan hati saudara. Saya mau kasih tahu saudara, jarak pikiran sama hati sejengkal. Tapi sebetulnya saudara secara roh jauh banget. Kenapa jauh? Kita yang bikin jauh saudara. Sebetulnya sejengkal, tapi jauh karena kita gak bikin jembatan. Jembatan namanya saudara kerendahan hati, namanya ketaatan sama firman. Amin. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, itu katanya. Seringkali kita dengar firman cuma sampai ke pikiran. Nah kalau cuma sampai ke pikiran aja saudara, firman cuma jadi namanya ini logos. Logos itu pengetahuan saudara. Halo? Hanya logos pengetahuan. Tapi kalau kita rendah hati, kita mau taat.
misalnya gini, berilah maka kamu akan diberi dengan satu takaran yang berkelimpahan misalnya gitu saudara. Tapi saudara pikir gini, beri-beri gue lagi susah gini, beri enak aja loh gitu kan. Saudara, nah itu kebalik tuh ya. Logos yang menang sama firman, pikiran kita menang sama firman dalam proses berpikirnya kita. Nah kita harus kalahin. Nah kalau kita kalahin dengan kerendahan hati, maka firman jadi rema. Amin. Nah jembatannya ini saudara, bridge ini saudara, jembatannya namanya ketaatan, kerendahan hati. Amin. Gitu saudara. Udah rendah hati aja, taat aja. Ikut Tuhan taat-taat bodoh aja saudara. Amin. Banyak firman Tuhan yang kadang-kadang gak nyambung sama kita. Betul ya? Ya kayak misalnya firman memberi lah. Kalau kita pakai buat nginjil di glodok, kita digetok mencek-mencek di sana. Mau kaya nabung tahu, bukan bagi-bagi duit, bekok gitu, pasti diketok kita. Sana-sana pergi gitu saudara. Ya, jadi kalau kita nginjil mencek-mencek kasih ayat itu, Yesus datang beri hidup berkelimpahan. Cek mau gak tokonya rame? Ah gitu, dia mau gitu kan. Nah, jadi kita harus taklukkan taklukkan pikiran kita di bawah firman. Amin. Nah hari ini penting untuk berkata-kata yang positif. Berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Berkati hidup kita. Bila perlu catat ayat-ayat andalan saudara. Ya, saya punya teman pengacara saudara. Dia punya ayat andalan begini. Roh yang ada di dalam diriku lebih besar dari roh apapun juga. Nah dengan ayat itu dia bisa jadi pengacara yang besar saudara. Saudara juga punya ayat-ayat andalan kan? Semua punya kan? Saya punya ayat andalan apa? Lebih dari pemenang. Saya kalau lebih dari pemenang saya exciting gitu loh. Saya kalau pelayanan pelepasan, kesembuhan, ngapain gitu, saya exciting banget. Karena saya tahu saya lebih dari pemenang. Kenapa saya lebih dari pemenang? Pertama, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya. Kedua, Tuhan bilang begini, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu Roma 8 juga kan bilang gitu kan. Ketiga saudara, dia bilang begini, anaknya aja dia gak sayang kasih kita. Apalagi cuma minta kesembuhan, apalagi cuma minta uang, apalagi cuma minta toko rame. Amin. Betul gak? Saya lebih dari pemenang, kenapa? Karena ada Allah. Dia turut bekerja, kalau Allah turut bekerja, aduh kita yang minoritas menjadi mayoritas. Amin. Kita yang lemah jadi kuat, kita yang biasa-biasa jadi luar biasa. Kenapa? Allah. Amin. Nah hari ini Allah yang sama saudara memberikan kuasa sama kita, otoritas sama kita. Apa yang kita omongin, itu akan kita dapatkan. Apa yang kita doain, itu akan kita dapatkan. Jangan ngomong sembarangan buat pernikahanmu. Tapi ngomong yang baik-baik buat pernikahanmu. Ya, jangan bilang gini, emang nih maaf ya. Lelaki sial nih gitu misalnya, maaf ya, gitu. Saudara nanti jadi sial banget tuh lelaki. Pantas aja jadi miskin, kemana-mana dia gagal, disial-sialin terus. Pagi didoain, tapi siang disial-sialin. Minggu didoain di gereja, siang disial-sialin. Ya udah, ketahan berkatnya, tercuri berkatnya. Hari ini kalau mau terbuka, lewat doa kita, lewat omongan kita. Amin. Ya, gitu saudara. Jadi kata-kata kita mempunyai kuasa yang sangat luar biasa dan entah kita ingin atau tidak kita akan memberikan kehidupan pada apa yang kita katakan atau doakan. Suka apa enggak kita doakan jadi. Nah ironisnya banyak orang yang sedang menjalani hidup yang putus asa karena perkataan mereka sendiri. Karena mereka mengatakan hal-hal, saya orang yang malang, saya orang yang gagal, saya tidak akan berhasil, saya tidak akan bisa menjadi kaya. Karena saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa menang, saya tidak bisa sembuh, saya tidak bisa menggapai cita-cita saya, masa depan saya kelam gitu saudara ya. Ini kita mengalami kesusahan hidup gara-gara kata-kata kita sendiri. Hari saya mau bilang saudara, kalau saudara hari ini ya saudara sedang mengalami pergumulan yang besar, saya mau bilang saudara bahwa Allah kita namanya Jehovah Nisi. Dia panji-panji perang bagi kita, yang akan berperang bagi kita. Amin. Ya, waktu Daud melawan Goliat, dia menghadapi Goliat, semua bangsa Israel takut, bahkan Raja Saul takut. Tetapi Daud berani sama siapa? Sama Goliat. Kenapa? Karena dia tahu Allahnya dia panggil namanya Allah tentara bala tentara surga, malaikat. Betul ya? Hari ini kau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan Allah bala tentara malaikat segala macam. Namanya Jehovah Sabaoth. Saudara, Jehovah Sabaoth. Saudara saya mau kasih tahu saudara. Kalau Tuhan yang berserta dengan kita itu, dia gak usah turun tangan. Malaikatnya turun tangan, kita jadi sakti loh. Amin. Apa sih yang kita gak bisa buat? Betul saudara? Saya pelayanan pelepasan nih saudara, ya ada anak saya bisa mata rohnya terbuka anak saya. Ada beberapa anak rohani saya bisa juga lihat-lihat setan. Saya kalau layanin pelepasan saudara, saya datang ke orangnya, setannya kabur. Kok setannya kabur kok gitu. Kalau gitu ntar ya kita tes ya, gue mundur dulu. Dari pintu kita ngintip, setannya datang lagi kok. Gue datang lagi nih samperin orangnya. Kabur kok katanya gitu. Saudara kenapa? Saya tahu bahwa Allah Sebaot itu, Jehovah Sebaot beserta saya.
Kalau ada malaikat yang sakti-sakti itu, iblis takut dong. Betul saudara? Kalau hari ini saudara sedang kekurangan, saya mau bilang, Tuhan itu adalah Tuhan yang sama. Yang mampu merubahkan 5 roti 2 ikan, memberi makan 2.000, 5.000 orang. Amin. Kalau hari ini kau berkekurangan, ingat, Tuhan kita tuh Tuhan yang mampu memelihara kita. Dia mampu melipat gandakan. Kalau kita bilang, aduh mana bisa kaya, modal gue kurang. Di tangan Tuhan yang kurang bisa jadi berkelimpahan. Amin. Kalau hari ini kau sakit, aduh gak bisa sembuh. Ingat dong, ada orang udah berapa tahun, 5 tahun pendarahan, betul ya? Hah? 12 tahun lu ternyata lu. 12 tahun pendarahan. Wanita ini udah berobat kemana-mana, hartanya udah habis, udah lemes saudara. Tapi dia dengar ada Tuhan lewat kampung dia. Dia bilang, aduh asal aku jamah aja jubahnya, sembuh saudara. Dia punya iman loh, cuman jamahnya sembuh loh. Lah kalau kita anak-anak Tuhan saudara. Amin. Makanya saudara penting untuk kita punya mental anak Allah. Itu dulu, pindah dulu saudara. Banyak tuh orang yang gini saudara. Udah merdeka. Jadi orang benar, udah merdeka. Tapi mentalnya masih di penjara. Ini problemnya, serius. Mental masih penjara. Makanya doanya gak tajam, doain orang sakit. Basa-basi doang. Ya Tuhan kalau engkau berkenan sembuhkan orang ini, amin. Jangan begitu dong, otoritas. Yang sakit saya ajarin berdoa. Begini, Tuhan hari ini aku percaya bahwa engkau sudah menyembuhkanku 2000 tahun yang lalu. Oleh bil-bil rumah aku disembuhkan. Tuhan yang bilang, Alkitab bilang bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya menyelamatkan aku, tapi juga menyembuhkan aku oleh bil-bil. Hari ini aku terima kesembuhan Tuhan, amin. Terus gak sembuh. Ya gak apa-apa, kuatin hati lagi, lebih ngotot lagi ngomongnya. Aku sembuh, amin. Dokter bilang sakit gini gak bisa sembuh. Iya, saya percaya dokter tangan Tuhan. Tuhan memberi urapan, pengertian hikmat kepada dokter. Tetapi Tuhan di atas segala dokter. Aku percaya hari ini Tuhan bisa menyembuhkanku. Amin. Ngomong terus, berkatin. Kakinya gak bisa jalan misalnya. Dalam nama Yesus jalan. Dalam nama Yesus jalan. Nama Yesus penuh kuasa loh. Petrus ditanya, kamu nyembuhin sakit gimana caranya? Demi nama Yesus. Ada orang lumpuh dari kecil saudara di Gerbang Indah kan. Petrus datang ke situ. Tuhan minta duit dong buat makan. Ingat cerita ini? Tuhan bilang apa? Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama siapa? Nama Yesus bangkit dan berjalan. Ngomong sama kaki kita semakin kuat. Amin. Bilang sama bisnis kita semakin bagus. Bilang sama pasangan hidup kita. Engkau akan berubah seperti Kristus. Bilang sama masa depan kita. Masa depanku seperti kata Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan. Penuh damai sejahtera. Ada kemenangan di sana, ada sukacita di sana. Rumah tanggaku akan seperti madu, ada kemanisan di sana. Amin. Ngomong yang baik-baik dong. Ya, karena apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas surga. Ya. Yang kedua, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah yang kedua saya mau sampaikan begini. Bahwa perkataan kita atau doa kita itu seperti benih yang kita tanam ke depan. Gini saudara. Maaf ya, bodoh balik. Ya kan gitu kan? Gemah kan? Pinter. Apes. Beruntung. Jadi siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah perkataan kita tuh seperti benih yang kita tanam. Waktu benih ini kita tanam, dia akan mulai bertunas, berakar lalu mengalami pertumbuhan. Betul saudara? Nah prinsip daripada tabur tuai, apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Amin. Kita nanam nih, ceritanya kita salah nanam nih. Aduh gue mau sial, gue mah gagal terus gak kayak lu, aduh gagal. Terus di masa depan kita gagal, ya kita nanam nih kegagalan. Waktu kita naruh benih kegagalan, nama pohonnya pohon kegagalan, ya dong. Lalu buahnya buah kegagalan, betul? Nah hukum tabur tuai gini, apa yang kita tabur itu kita tuai. Nah apa yang kita tuai kudu kita makan, betul gak? Bisa gak begini, kita tuai, gue gak mau kasih orang, bisa gak? Gak bisa. Kita makan dulu.
Habis itu baru orang terdekat kita merasakannya. Nah kalau pohonnya kutuk, kita terima kutuk, orang terdekat kita ngalamin kutuk. Siapa? Istri kita, anak kita, mama kita, semua orang terdekat kita ngalamin kutuk. Serius. Tapi kalau kita tanamnya benih berkat, pohonnya pohon berkat, buahnya buah berkat. Kita terima berkat, makan buah berkat. Amin. Lalu sekeliling kita akan mengalami berkat. Oleh karena itu saudara, saya dorong saudara untuk berdoa yang baik. Amin. Jangan ngomong sama Tuhan betapa besarnya gunung-gunung masalahmu. Tetapi katakan kepada gunung-gunung masalahmu betapa besarnya Tuhanmu. Amin. Gitu saudara. Ini mentalnya beda. Yang satu mentalnya budak, mengasihi diri sendiri. Yang satu mentalnya pemenang. Tongkingin terus dalam nama Yesus, tongkingin terus. Kemiskinan kita tongkingin terus, omongin sama dia, declare sama apa? Sama kerajaan kegelapan. Declare terus, kasih tahu. Kita ini umat tebusan Allah. Berkat kita berkat Abraham, kasih tahu dia yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ngomongin terus. Kasih tahu, tongkingin terus, biar dia pergi. Ya. Jangan saudara, Tuhan, sampai iblisnya prihatin sama kita. Begitu iblis rombongan lagi jalan kan, iblis kan keliling-keliling kan, cari mangsa kan. Dia lihat kita, dia bilang, bro, kasihan banget tuh bro. Kita godain yuk. Jangan, gak usah digodain. Gak usah kita apa-apa nyungsep sendiri yang begini mah, kata gitu saudara. Ya, saudara mau jadi pahlawan atau jadi pecundang tergantung dari mental saudara. Hari ini saya kasih tahu bahwa kita ini benar kita orang berdosa, tapi yang lama sudah berlalu. Yang baru kita anak Allah. Ya, seperti waktu dia datang, aku sudah berdosa terhadap Bapak, terhadap surga, terhadap Bapak. Nggak dipusingin. Dosa kita dibuang sama Tuhan ke tubir laut. Amin. Yang penting sama Tuhan adalah kita datang sama Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, kalau anaknya dikasih sama kita, masa minta toko omsetnya naik aja Tuhan gak kasih sih? Halo? Kalau anaknya dikasih, masa sih kita minta sembuh Tuhan gak kasih? Ya kan sederhana gitu aja. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terikat dengan firman-Nya? Percaya ya? Itu nama Allah saudara. Ya, itu nama Elohim. Elohim itu pribadi yang terikat dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Itu nama Allah. Itu artinya. Ya, dia terikat dengan perkataannya saudara. Pribadi yang terikat dengan perkataannya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Ya, dengan selalu mengucapkan atau mendoakan, semuanya sedang tertabur dan tertanam di masa depan kita. Ya, semua doa-doa kita dan perkataan kita. Dan semuanya mengambil kehidupannya sendiri. Semuanya berakar, bertumbuh dan menghasil buahnya persis seperti yang kita tanam. Kita tidak bisa mengucapkan kata-kata positif. Jika kita mengucapkan kata-kata positif, maka kehidupan akan bergerak menuju arah yang positif. Demikian juga sebaliknya. Jika kita mengucapkan kata-kata negatif, hidup kita akan bergerak ke arah yang negatif. Kita tidak dapat mengucapkan kata-kata atau doa kekalahan dan kegagalan, lalu mengharapkan hidup dalam kemenangan dan keberhasilan. Enggak bisa. Ya, intinya kita akan menuai tepat seperti yang kita tanam. Ya, tepat seperti yang kita doakan. Jadi saudara harus bulat gitu. Lagi doain, berkatin, tapi hidupnya susah. Udah ngomong aja terus saudara. Ya, saya kalau ngomongin kesusahan saya malu, saya nggak enak. Dikira minta sumbangan nanti. Serius saudara. Ya, saya orang yang sungguh-sungguh mengalami pergumulan sangat berat saudara. Serius saudara. Istri saya 2008 sakit kanker, disembuhkan Tuhan, berobat, diangkat payudaranya. Saya pelayanan kesembuhan saudara. Saya doain orang kanker sembuh, ya buta melihat, lumpuh berjalan. Serius saudara, ya bukan orang lumpuh melihat saudara, lumpuh berjalan. Ya kalau lumpuh melihat biasa saudara, ya buta berjalan biasa saudara. Ini buta melihat gitu, ya orang tiroid disembuhkan Tuhan, gagal ginjalnya rusak, sembuhkan Tuhan, itu luar biasa saudara. Saya pernah ngalamin seperti itu. Istri saya sakit kanker saudara, harus operasi, ya udah ngikutin operasi, kemoterapi segala macam, dia akan sembuh sampai Agustus 2013 kemarin, Mei. Lalu check up yang besar. Ternyata kankernya tinggi saudara, tinggi dikit lah, 100 lebih. Harus operasi. Begitu operasi, kankernya naik saudara. Wah saya ngomong yang positif terus. Terus ngomong terus, lawan terus saudara. Enggak, ya ada yang intimidasi, ada. Udahlah, gak usah pelayanan dulu lah.
Istri sakit ngomong kesembuhan, ngomong berkat, ngomong Tuhan baik, istrinya sakit. Nggak tahu diri banget sih, gitu kan. Ada intimidasi kayak gitu, ada. Tapi saya nggak peduli, saya nggak peduli. Hidup ini emang nggak lepas dari masalah. Betul? Tapi lewat masalah-masalah tersebut kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Saya mau bilang saudara bahwa Tuhan nyata itu bukan di ruang doa. Tuhan nyata itu dalam pergumulan kita. Dalam lembah kekelaman, Tuhan nyata dalam hidup kita. Serius, Tuhan menampakkan diri itu bukan di ruang doa. Ada sih di ruang doa nampakin diri, tapi lebih banyak di lembah kekelaman. Serius saudara. Tanya semua orang yang pernah ngalamin susah. Tampangnya kan Romusa juga kan, rombongan muka susah. Ya kan? Kita kan pernah ngalamin susah dong. Kita ketemu Tuhan kapan? Lagi susah kan? Amin. Gitu. Ada satu cerita nih saudara, ada satu cerita. Orang lagi baptis-baptis orang. Ya, lagi baptis-baptis gitu. Ada tuh orang mabok lewat. Pendetanya pikir dia anggota mau dibaptis juga. Cemplungin, dilelepin. Udah ketemu Yesus? Belum. Udah ketemu Yesus? Belum. Dicelupin agak lama, udah ketemu Yesus? Kali ini dijawab gini, lu yakin bro dia tenggelam di sini katanya gitu. Ya, gitu. Saudara, saya mau bilang bahwa dalam lembah kekelaman kita bertemu Tuhan dengan jelas. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang bersembunyi di ruang-ruang doa, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif, yang bekerja bersama-sama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, gitu. Jadi perkataan kita itu seperti benih saudara, hati-hati. Yang ngomong yang benar, ngomong yang benar, ngomong yang benar sama hidup kita. Nah, singkat cerita, saya mau berobat di Indonesia aja gak punya uang. Ya, gak punya uang. Singkat, dokter bilang gini, wah ini kankernya terus naik tuh saudara, cepat. Jadi 4.000 saudara, CA-nya 4.000. Istri saya udah kayak papan, udah gak bisa bergerak. Terus ternyata kankernya udah nyebar ke tulang saudara, stadium lanjut. Sakit setengah mati saudara, potot-potot gitu. Sakitnya bukan nut-nut gitu, kayak dipotot-potot. Aduh saudara, saya nangis terus saudara ya. Sedih saya, nangis terus saya temenin dia. Saya disaranin untuk ke Singapura. Dalam hati berobat di Indonesia aja kagak punya duit. Mau ke Singapura kan? Ya artinya berobat di Indonesia aja kita pergumulan, ini berobat ke Singapura. Kenapa saudara? Mental budak masih melekat, diintimidasi kita sama iblis. Betul kan? Kita merasa itu terima yang baik-baik itu kurang layak gitu. Kita mau terimanya yang biasa-biasa aja. Betul saudara? Problemnya adalah berobat di Indonesia udah gak ada harapan nih saudara. Saya udah gak trust lagi gitu sama dokter yang lain ini istri saya. Saya harus cari sesuatu dong ya gitu. Nah terus akhirnya saya berangkat ke Singapura. Tuhan cukupin loh biayanya. Udah singkat cerita begitulah. Tuhan cukupin biayanya saudara. Saya diomongin cuman gini, bawa $400 aja kok, bawa $400 buat second opinion biar tahu aja diagnosa penyakitnya apa gitu. Saya benar berangkat saudara, bawa $400. Ya sebelum berangkat ada orang kasih saya uang. Gini, Kim ada di mana? Iya teh, ada satu ibu-ibu saudara, ya orang Sunda, notaris, tapi dia jadi anak Tuhan. Saya layanin dia bilang gini, Kim doain besok datang ke rumahnya, doain si Gio anaknya. Gio kan naik kelas, beri teteh ucapan syukur, teteh menang perkara nih, beres gitu, ada perkara yang besar sekali, dia menang. Hakim mau teteh mau Hakim yang doain, karena kan Hakim yang temenin teteh, dia bilang gitu. Iya teh. Terus dia bilang gini, kok Hakim lemes amat sih gitu. Kan biasanya saya bergairah gitu ya, ini kok lemes amat sih gitu. Iya teh lagi gak minum Fatigon. Enggak lah ya. Saya bilang teh ini Sani lagi sakit istri saya harus ngurusin dia mau ke Singapura gini-gini. Temen sih bilang, ya saya terangin dong ya. Kan dia bilang gini, mau ke Singapura punya duit gitu pasti kan. Ya teman second opinion dulu lah. Temen sih bilang bawa aja $400 buat periksa blood, scan gitu-gitulah bayar dokternya. Terus oh gitu, ya udah kebetulan teteh punya $400, sisa lagi. Sisa aja $400 lumayan ya, 4 jutaan itu. Gitu. Singkat cerita saya adalah 2.500 saya berangkat, ada satu orang yang ngasih, saya kan cuma nanya doang. Saya mau nanya dong kalau berobat ke Singapura gimana, terus waktu nanya pulang dikasih $1.000. Terus ada anak rohani saya telepon, kok ada di mana kok? Ada di sini, oh dekat rumah dong. Iya, mampir dong kok. Mampir, aduh saya sibuk sih, saya bilang gitu. Saya sibuk, kan ngurusin istri kan, sibuk. Tapi mampir aja kok, saya ada sedikit tuh kok buat bantu-bantu Cici, dia bilang gitu. Ya gak? Wah langsung ngepot, sweet begitu saudara. Ya kan kita kalau dikasih duit sama orang suka begitu kan, aduh gak enak gitu kan. Kalau saya mah aduh jadi enak nih gitu. Ya, saya suka juga sih basa-basi, gak usah, tapi dalam hati paksa dong gitu.
Enggak lah, ini bercanda aja ya. Nanti saudara bilang, oh di mata duitan banget nih orang gitu kan. Nah terus singkat cerita saya berangkat ke sana. Waktu berangkat saudara saya bayar, baru datang sama dokter, ketemu dokter. Iya ini harus PET CT gini. Yang punya sakit kanker ngerti lah, PET CT gini. Tagihannya 2.500. Pas duitnya tuh, indikasi orang itu 2.500. Besoknya lagi tagihannya, total 8.200. Gitu saudara. Ya, saya keluarin kartu kredit saya. Ini gesek nih, berapa? 3.000. Ini saudara ya, keadaannya ya. Ini di kasir, orang antri di belakang kita, di Mount Elizabeth. Orang Indonesia semua nih kalau di Mount Elizabeth. Ya, antri nih. Ya, saya gesek nih berapa? 3.000. Nggak bisa Pak, dalam hati gue juga tahu, kali aja ada mujizat. Ya udah 2.500. Nggak bisa juga Pak. Tahu, kali aja ada mujizat gitu dalam hati ya. 2.000 nggak bisa juga, 1.500 bisa, keluarin kartu kredit lagi. Singkat cerita kurang 1.000. Saya bilang tunggu. Saya ambil dulu di ATM, saya lari ke bawah. Ya namanya orang udik saudara, ternyata ATM itu bisa digesek sama dia. Ya cuma saya juga yang yakin ATM-nya ada apa enggak. Ya kan? Soalnya kalau ditolak nanti kan gimana, malunya gak seberapa, hinanya itu kan. Iya kan? Orang antri kan, saya lari ke ATM, saya ambil di depan Moni itu, di gerbangnya ada tuh. Saya ambil, ada. Saudara saya mau bilang saudara, duit saya ada 9.000 lebih, ada ceban lebih saldonya. Nggak usah tepuk tangan lah, bukan mujizat ya. Ada ceban lebih. Bisa bayar itu pakai kartu, pakai ATM saya, BCA itu. Saudara, duitnya dari mana? Ya Tuhanlah setrum-setrum anaknya. Roh Kudus setrum-setrum orang untuk berkatin Eliakim. Amin. Tuhan bisa berkatin kita dengan caranya. Firman-Mu berkata kau besertaku. Mantap ya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Terus Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, itu saudara, saya mau cium rasanya tanah Singapura. Waduh, roh saya lompat-lompat. Aduh, Tuhan nyata loh dalam kesesakan saya. Amin. Makanya dalam kesesakan jangan buru-buru curigain Tuhan, jangan buru-buru marah. Udah ada contohnya bangsa Israel gak masuk tanah perjanjian karena marah-marahin Tuhan. Karena bersungut-sungut. Amin. Dalam kesusahan, kuatkan hatimu kepada Tuhan. Berserah sama Tuhan. Bilang sama Tuhan seperti Ayub ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau minta yang apa, gak mau nerima yang baik-baik aja. Kalaupun Tuhan hari ini kasih aku pergumulan kesesakan, aku tetap memuji Tuhan. Saudara, saya baru ngerti. Ternyata menyembah Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, worship sama Tuhan, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, itu lagi susah. Saya gak punya kekuatan, bilang Tuhan baik, saya paksain diri saya, gak ada. Ibarat orang tuh comot, saya bilang Tuhan baik, gak sanggup saya. Sampai nangis-nangis, Tuhan baik, Tuhan gak sanggup saudara. Tapi saya paksa diri saya, roh saya untuk nyembah Tuhan. Oh baru saya tahu, oh nyembah Tuhan itu segenap hati kayak gini. Emang gak gampang sih. Ya, kalau kantongnya lagi ada, lagi sehat, rumah tangga lagi bagus, bisnis bagus, orang lagi gak hina kita, kita lagi dipuji orang, bilang Tuhan baik, belum segenap jiwa men. Bro, sis belum segenap jiwa. Segenap jiwa ketika engkau gak ada kekuatan lagi, gak punya apa-apa lagi, yang untuk engkau bilang thank you gitu sama Tuhan, tapi engkau masih bilang thank you sama Tuhan. Engkau masih bilang rancangan Tuhan baik bagiku, itu gak gampang, tapi kita harus ngomong itu. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, ya saya bisa bayar. Terus istri saya bisa sembuh sekarang, udah bisa jalan. Turun terus saudara, puji Tuhan. Kemarin saya berangkat lagi, saya jual mobil. Sebelum saya jual mobil, saya dikasih mobil.
Saya jual mobil. Ditanya saya keluar dari rumah sakit ditanya, kok pakai mobil apa? Panther, udah lama gak ketemu. Tahun berapa? 2001. Harganya berapa? Kira-kira 90 something saya bilang gitu. Ya 90 berapa gitu saya nggak tahu. Tapi saya kok ini orang nanya begini sih ya gitu ya. Aneh juga ya. Terus maksudnya apa nih? Saya bilang gitu kan. Ini kok saya ada Avanza katanya gitu. 2012 tipe G. Terus ya mobil Koko jual. Terus maksudnya jual uangnya kasih ke kamu gitu dalam hati kan. Terus gitu kan. Gitu. Apa jual kasih ke kamu? Oh enggak, Koko jual aja uangnya buat Koko. Gitu. Terus mobilnya ambil aja ke sini, cuman sorry nggak ada yang ngambilin, nggak ada yang nganterin. Wah, sweet, langsung ngambil. Saudara ketawain saya kayaknya memalukan gitu. Emang lu kagak pada? Hah? Dikasih mobil gitu loh. Ya kan? Tempatnya masih Jakarta-Jakarta juga kan? Jangan baru Jakarta, di Lampung aja gua samperin men. Iya kan? Gitu. Saudara tertawakannya melecehkan saya, tapi saya ampunin gak apa-apa. Ya, maksudnya saya mau cerita gini loh, Tuhan tuh sebagai penolong sangat terbukti. Amin. Aduh, emang ngeri-ngeri sedap sih ikut Tuhan ya. Iya ngeri-ngeri sedap, tapi belajar sama Ayub ya kan. Amin. Jangan tokohnya yang diidolain, yang keren-keren aja gitu. Ayub juga gak apa-apa, Ayub gak keren secara iman. Ya, yang ketiga saudara. Yakobus 4, 3 ayat 4 sampai 5. Ini saya kasih keyakinan supaya saudara tahun ini ngomong yang bagus. Bikin satu statement yang bagus, diomongin gitu. Nanti saudara akan mendapatkan itu. Ya, Yakobus 3 ayat 4 dan 5. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang keras, namun dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Jadi kapal yang besar digerakkan oleh angin, ya zaman dulu kan gak pakai mesin, ya itu digerakkan oleh jurumudinya. Ya, jadi entah dia mau ke Lampung, mau ke Bangka, atau mau ke Ambon, itu tergantung jurumudi yang gerakin. Betul saudara? Nah, demikian juga lidah. Nah, kemudi itu disamain sama lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi saudara, doa kita, perkataan kita mampu memegahkan perkara-perkara yang besar. Kalau hari ini engkau kecil, engkau menjadi besar, yuk gemakan yang besar-besar. Kalau engkau hari ini hidup dalam kesedihan, gemakan tentang kesukaan yang besar-besar. Jamaah. Hale. Kalau hidupmu mau menaik terus, saudara, gemakan hal-hal yang besar. Amin. Bilang bahwa aku kepala bukan ekor, naik terus bukannya turun. Amin. Aku bukan Jones nih, jomblo ngenes. Gitu, tapi aku Jonas, suami Asmiranda, jomblo ganas. Ya, saudara. Amin. Gitu. Jangan kalah sama truk gandeng. Truk aja punya gandengan, masa lu kagak? SIM aja ditembak, masa lu kagak? Gitu ya. Saudara. Nah, jadi lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah kita ini, perkataan kita, doa kita ini kayak api juga. Bisa bakar hutan besar, bisa buat perkara yang besar. Jadi hari ini saudara, yang ketiga gini saudara. Ya, doa kita akan membawa kita tepat ke sasaran. Ya, jadi oleh karena itu doa yang bagus supaya sasarannya bagus. Kalau doanya jelek, sasarannya jelek. Sampai ke tempat yang jelek, pulau yang jelek. Hari ini doa tentang kebahagiaan, tentang kemakmuran, tentang kelimpahan. Maka kau sampai kepada pulau, namanya pulau kebahagiaan, kelimpahan, kebahagiaan, kemajuan. Amin. Ya, jangan lagi bilang sama bisnismu sama tokomu nih, toko ini memang tempatnya susah nih gitu. Saya mau bilang saudara, firman Tuhan bilang begini, kalau engkau mendengar dan melakukan segala firman, katanya gitu ya saudara, ya, engkau mendengar dan melakukan firman, maka segala berkat akan menjadi milikmu. Ya, Tuhan juga bilang dari Yosua 1 pasal yang ke-7, Yosua pasal 1 ayat ke-7. Yosua, tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kau menyimpang ke kiri atau ke kanan, berlakulah seturut hukum yang disampaikan oleh hambaku Musa kepadamu, supaya kemanapun kau melangkah engkau beruntung. Beruntung itu bahasa kitanya apa? Hoki. Ya, orang hoki saudara, namanya gini saudara, katanya gini saudara, orang pintar kalah sama orang bejo. Iklannya saudara ya. Jadi orang pintar kalah sama orang hoki, betul? Bejo itu artinya hoki saudara. Saudara tahu gak saudara? Ya saudara boleh punya uang yang banyak, punya relasi yang bagus, punya produk yang bagus.
tempat yang bagus. Tapi kalau nggak ada hoki, bisa bangkrut, betul? Betul? Oh ada orang saudara modalnya kurang, relasinya kurang, pengetahuannya kurang, nggak sekolah bisnis, tapi hokinya gede. Bisa maju nggak? Kita punya modal yang bagus, relasi bagus, punya toko yang bagus, letaknya bagus. Satu hal lagi yang paling penting, namanya faktor apa? Hoki. Betul saudara? Faktor hoki hanya dalam Tuhan. Amin. Nah saudara, kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan, kita hoki saudara. Ya, kemana aja kita melangkah, kita beruntung. Nah hari ini saudara, sekali lagi, yuk kita harus ngomong tentang keberhasilan, kemenangan dalam hidup kita. Nah, jadi saudara, kita akan mendapatkan dari apa yang kita doakan, ya. Dan doa kita sama dengan benih. Yang ketiga, kita tepat sampai tujuan sesuai dengan doa kita. Nah, ini ada pernyataan berkat iman yang saya nggak kerap kali ya. Maksudnya bukan setiap kali, setiap hari. Tapi saya sering ngomongin ini sama keluarga. Sedikit aja, ada 24 poin, tapi sedikit aja saya. Saya bilang begini, kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Habis doa ngomong gitu. Pertama, kami dan seluruh keluarga kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Ini kedalaman maknanya luar biasa. Anak-anak Allah yang tinggi. Ya, anak Ciputra aja keren, apalagi anak Allah. Amin. Ya gitu ya, ngerti kan? Nah, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, kami selalu sehat dan sakit atau penyakit tidak dapat mendekat kepada kami. Istrinya sakit kanker tapi ngomong ini. Ngomong terus, usir dia. Kasih tahu dia bahwa kita ini sudah disembuhkan lebih-lebih oleh Yesus. Amin. Tapi kalau nanti nggak jadi kenyataan istri kita mati gimana? Ya nggak apa-apa juga. Berkat terbesar bukan sembuh. Berkat terbesar keselamatan tahu. Kasih tahu kiri kanan, berkat terbesar keselamatan tahu gitu. Yang jomblo-jomblo jangan ditukar sama jenderal. Ya, gitu. Kami selalu bernasib beruntung, dan bernasib mujur. Kami hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka. Hidup kami akan terus naik dan tidak turun. Bla 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 bla. Saudara boleh tulis itu sesuai versi saudara, ya, gitu. Maka saudara akan mengalami itu. Saya anjurkan untuk saudara tulis, taruh di pintu mobil saudara, di kaca mobil atau di mana, taruh di pintu kamar mandi, di kamar saudara, tempat ngaca saudara tulis. Ya, apa yang menjadi doa saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara yang saudara sedang gumulkan. Ngomongin terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat ini, terima kasih Tuhan. Kok terima kasih kan belum nyampe? Iya emang Tuhan yang ngajar begitu. Ya, kalau doa katanya seolah sudah mendapatkannya. Amin. Gitu. Terus ngomongin terus, declare terus. Kenapa harus taruh di dompet? Kenapa harus taruh di kaca mobil? Kenapa harus taruh di kamar mandi gitu ya? Kenapa harus taruh di tempat nakas kita misalnya gitu? Kenapa? Supaya kita baca terus, supaya kita ngomongin terus. Ya, jadi omongan kita itu seperti terus nih kita doain berkat. Terus kita ngomong yang baik-baik, itu seperti kita lagi mupukin terus. Ya, tapi kalau kita ngomong berkat, kita ngutukin, kita nanam berkat, tapi kita injek-injek juga tuh pohon. Saudara ngerti? Ya, jadi gitu. Ya, supaya cepat berbuah. Akhir kata saudara, ya, ambil cucian ke rumah Desi, sekian dan terima kasih. Kolang-kaling dalam gelas, calling-calling kalau nggak jelas. Dalam sop ada kaldu, dalam hati ada rindu, bukan mau ngomong I love you atau I miss you, mau kasih tahu aja. Sebelum pulang kita kolekte dulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih.